Selamat malam. Malam semuanya. Selamat malam. Vivat Cor Jesu. Per Cor Maria. Ya, kembali kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita bersama dipertemukan di ruang virtual ini dan kita akan mengadakan doa vigili atau semacam teguran di dalam rangka menyambut besok itu 14 bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Pater Dehon yang ke-179. Dan vigili ini diadakan dalam rangka Hari Panggilan Dehonian. Ya, kita juga berdoa untuk panggilan baru untuk CM, di mana CM hadir. Nah, seperti tadi saya sampaikan, tugasnya kita adakan secara bergantian. Saya akan share materinya. Sudah tampakkah? Sudah. Baik. Ya, ini saya gunakan yang dikeluarkan oleh Komisi Spiritualitas. Karena kemarin sebenarnya saya sudah mencoba menerjemahkan, karena saya tidak tahu kalau mereka membuat terjemahannya. Jadi hampir seharian kemarin dan belum selesai juga, karena banyak. Ternyata ada, maka saya gunakan ini. Hanya ada sedikit-sedikit kadang kalau saya ubah. Karena memang nuansanya, warnanya adalah esai banget ya. Karena memang mereka yang mempersiapkan. Kalau ngilangi gambar yang di sebelah kanan ini gimana toh? Soalnya kadang-kadang nutupi tulisan. Digeser-geser aja Bu, digeser. Gimana? Apanya yang gesernya gimana? Ibu pakai laptop atau pakai HP? Laptop. Kalau pakai laptop ya kursornya aja diletakkan, ditarik, pindah kemana-mana bisa. Oh gitu. Okay. Kalau mau dihilangkan gambar juga bisa. Ngilanginnya gimana? Itu kan di atas itu ada 4 ya, ada garis 1, ada garis apa yang nggak tebel, ada biru. Nah yang strip 1 itu diklik, nanti gambarnya hilang. Nggak, videonya nggak muncul, video yang lainnya. Nggak, ya. Jadi nggak kelihatan. Terima kasih. Oke. Datanglah kerajaan cintamu. Doa vigili untuk hari panggilan Dehonian pada peringatan kelahiran Pater Dehon yang ke-179 tahun. Dalam hari-hari dari tanggal 13 sampai 18 Februari 2022 di Roma diadakan konferensi jenderal Imam-Imam Hati Kudus Yesus yang ke-9. Tema konferensi adalah komitmen sosial para Dehonian, pengaruh kasih Allah bagi masyarakat kita. Itu menjadi sebuah kesempatan untuk mendengarkan, merefleksikan, dan berbagi pemikiran serta harapan. Dengan berpegang pada kesaksian yang diwariskan kepada kita oleh Pater Dehon untuk melanjutkan karya yang telah ia mulai. Ia telah mempersiapkan dirinya sendiri dengan baik untuk misinya, dan ia telah mengembangkan kepekaan yang hidup dan kapasitas terhadap keterbukaan agar ia dapat menafsirkan situasi pada zamannya secara injili. Dalam doa vigili untuk panggilan bagi karisma Dehonian ini, kita menggunakan beberapa teks dari Konstitusi SCY yang disetujui pada tahun 1982, khususnya yang mengacu pada kerajaan hati Yesus di dalam jiwa-jiwa dan masyarakat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu Sur. Belum di-share. Belum di-share. Share yang bagian halaman berikutnya. Aku kok sudah pindah ya? Masih di halaman pertama. Belum. Masih halaman pertama.
Kok aku sudah pindah ya? Nah, ini ada sesuatu ini berarti. Saya Masih? Masih. Belum. Masih cilik. Masih halaman pertama. Oke, halaman. Silakan Bu Sur, sudah? Sudah. Ya, Ini yang merah juga dibaca. nggak usah, tadi udah buat tanda salib. Oh, jadi langsung Pater Dehon. Pater Dehon. Pater Dehon lahir pada tanggal 14 Maret 1843 dan meninggal pada 12 Agustus 1925. Salah satu ungkapan yang disukainya adalah Adveniat Regnum Tuum. Datanglah kerajaan hatimu. Dalam tulisan rohaninya, Retret Hati Kudus, Pater Dehon menulis, kerajaan hati Yesus dalam masyarakat adalah kerajaan keadilan, cinta kasih, belas kasih, dan kasih sayang bagi yang kecil dan bagi mereka yang menderita. Saya memohon kepada Anda untuk mendedikasikan diri Anda untuk semua pekerjaan ini, dan juga mendukung serta menolong mereka. Dukung juga semua institusi yang berkontribusi pada kerajaan keadilan sosial dan yang mencegah penindasan orang lemah dari yang kuat. Mbak Ludu. Perjanjian cinta Pater Dehon. Yesusku, di hadapanmu dan di hadapan Bapamu di surga, dalam kehadiran Maria yang tak bernoda, ibuku, dan Santo Yusuf pelindungku, aku berjanji untuk mengabdikan diri dengan cinta yang murni kepada kehendak hati kudus-Mu dan membaktikan hidup dan kekuatanku pada kongregasi imam-imam hati kudus-Mu. Aku bersedia menerima semua cobaan dan pengorbanan yang Engkau kehendaki dariku. Aku berjanji bahwa cinta murni untuk Yesus dan hati kudus-Nya akan menjadi kehendak bagi segala perbuatanku, dan aku mohon kepadamu, sentuhlah hatiku dengan mengobarkan di dalamnya cinta kepadamu, sehingga aku memiliki niat dan keinginan untuk mencintaimu melalui rahmat-Mu. Biarkan aku mendapatkan kebahagiaan karena seluruh cinta kasih hatiku hanya terpusat padamu saja. Lucy. Pemimpin gereja telah mengakui kepahlawanan Pater Dehon dan terus berdoa untuk beatifikasinya. Kita sudah begitu dekat dengannya. Juga pada kesempatan ini, marilah kita berdoa bersama. Doa untuk beatifikasi Pater Dehon. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa kami, karena melalui hamba-Mu Leo Yohanes Dehon, Engkau telah berkenan memperkaya gereja-Mu dengan keluarga religius baru. Semoga beatifikasi hamba-Mu ini menjadi pujian bagi nama-Mu. Sesuai dengan contoh dan teladannya, buatlah kami menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian di dalam hati kudus Putra-Mu.
Semoga jalan-jalannya diikuti oleh para pengikutnya dengan setia, sehingga dapat mewartakan kebahagiaan Injil-Mu kepada semua manusia. Ya Bapa, semoga hidup kami yang telah dipersatukan dengan Yesus Tuhan kami, dan yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus, menjadi suatu persembahan yang berkenan padamu demi keselamatan dunia. Amin. Susi. Menurut pengalaman iman Pater Dehon. Bacaan dari Injil menurut Yohanes 19:31 sampai dengan 37. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Muji. Iya. Terbukanya lambung Kristus adalah objek permenungan khusus bagi Pater Dehon. Karena dia sering pergi ke Kalvari. Dia merasa ada di antara para murid yang dipilih, yang diperkenankan Tuhan untuk mengalaminya dengan cara yang istimewa. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam di dalam rumah teman-temanku. Kita mengikuti ajakannya untuk mendaki gunung itu agar kita dapat bertransformasi dan membentuk diri melalui gambaran cinta. Hingga itu merobek hati. Konstitusi SCY juga meminta kita untuk mengambil jalan ini. Tarekat SCY berakar dalam pengalaman iman Pater Dehon. Pengalaman yang sama telah diungkapkan oleh Santo Paulus. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lambung penebus yang tertikam dan hati yang terbuka bagi Pater Dehon merupakan suatu ungkapan yang paling mampu mengungkapkan dan membangkitkan cinta kasih. Pater Dehon mengalami bahwa cinta kasih itu hadir secara aktif dalam hidupnya. Pater Dehon menemukan sumber keselamatan dalam cinta kasih Kristus yang telah menerima kematian sebagai puncak pemberian hidupnya bagi manusia dan sebagai ketaatan putra kepada Bapa. Dari hati Yesus yang dibuka di salib, lahirlah manusia dengan hati baru yang dijiwai oleh Roh Kudus dan yang bersatu dengan saudara-saudaranya dalam komunitas cinta kasih, yakni gereja. Lucy. Secara khusus dinamika ini ditunjukkan dalam simbol yang belakangan ini menjadi ciri khas kita di dunia. Salib Yunani dengan ruang kosong berbentuk hati. Cintalah yang mengikat surga dengan bumi,
yang ilahi yang tak terbatas, dan pengorbanan manusiawi yang menyesuaikan dirinya sendiri dengan yang ilahi. Bagian-bagian lengan dari salib ini sama karena ia tidak lagi menyebut kita hamba, tetapi sahabat. Sekarang, mari kita bawa salib tersebut dan letakkan itu di depan mata kita. Mari kita meluangkan waktu untuk merenungkan dalam keheningan Kalvari sambil menunggu kata-kata Kristus sendiri yang bahkan pada salib berbicara seperti Tuhan berbicara kepada miliknya sendiri. Kata-kata Pius ke-12 akan membantu kita untuk memperdalam misteri itu. Bu Surtina. Nah, sebelum ke slide berikutnya, sekarang kita ada waktu sejenak untuk memandang salib ini. Nah, salib ini berbicara apa untuk kita masing-masing? Sudah. Sudah. Untuk meditasi pribadi. Hati kudus Yesus berbagi dengan cara yang paling intim dalam kehidupan sabda yang menjelma, dan dengan demikian dipandang sebagai semacam instrumen keilahian. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa dalam melaksanakan karya rahmat dan kemahakuasaan ilahi, hatinya, seperti anggota kodrat manusiawi yang lain, juga merupakan simbol yang sah dari cinta yang tak terbatas. Di bawah pengaruh kita, melalui pencurahan darahnya, diikatkan dalam persatuan pernikahan dengan gerejanya. Oleh cinta, ia membiarkan dirinya dipasangkan dalam ikatan pernikahan dengan gerejanya. Mengenai arti dari lambung ini yang bahkan dikenal oleh para bapak gereja dan penulis gerejawi yang paling awal, Santo Thomas Aquinas, mengemakan sesuatu dari kata-kata mereka, menulis sebagai berikut. Dari lambung Kristus mengalir air untuk pembersihan, darah untuk penebusan. Oleh karena itu, darah dikaitkan dengan sakramen Ekaristi, air dengan sakramen pembaptisan, yang memiliki kekuatan pembersihan karena darah Kristus. Apa yang tertulis di sini tentang lambung Kristus yang dibuka karena luka oleh prajurit itu harus juga berbicara tentang hati yang pasti dicangkau dengan tusukan tombak. Prajurit itu menikamnya dengan tepat untuk memastikan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan sungguh sudah mati. Oleh karena luka hati Yesus yang Maha Kudus, setelah ia menyelesaikan kehidupan fananya, tetap selama berabad-abad merupakan gambaran yang teristimewa dari kasih yang tulus yang dengannya Allah mengaruniakan putra tunggalnya untuk penebusan manusia dan yang dengannya
Kristus mengungkapkan cinta yang begitu besar untuk kita, hingga Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang berdarah di Kalvari. Kristus telah mencintai kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban kepada Allah yang harum mewangi. Mbak Susi, Saksi keunggulan kerajaan Allah. Oleh rahmat-Nya yang telah memprakarsai sequela Christi, mengikuti Kristus kita, pembaptisan menjadikan kita sebagai anggota tubuh mistis Tuhan kita. Di dalam hati gereja, sebagai pengikut-pengikut Pater Deon, kita dipanggil untuk memberikan kesaksian dengan setia tentang apa yang telah kita terima sebagai pemberian. Kasih Allah bagi kita dan iman yang merupakan sumber harapan kita. Semua itu dalam cara yang khas Dehonian, dalam keyakinan bahwa dengan cara ini kita dapat memperkaya dunia dan gereja dengan cara hidup kita dan cara mewujudkan pesan kerajaan Allah. Bacaan dari surat yang kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melain ikutlah menderita bagi Injilnya. Sendi, kayaknya ganti deh, Ci. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lucy Ekawati. Tuhan telah menanamkan investasi kasih karunia-Nya dalam kehidupan seorang pemuda yang bernama Timotius. Rasul Paulus tahu betul bahwa pemberian Tuhan tidak boleh disia-siakan. Surat ini berisi dorongan yang membantu Timotius dan juga kita yang seringkali butuh mendapatkan kembali kekuatan kita, kembali ke sumber panggilan kita. Konstitusi membantu kita dalam hal ini. Dalam gereja, kita telah diinisiasikan pada kabar gembira Yesus Kristus. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah menerima anugerah iman yang mendasari harapan kita, iman yang mengatur hidup kita, dan yang menginspirasikan kita untuk meninggalkan segalanya guna mengikuti Kristus. Di tengah tantangan-tantangan dunia ini, kita harus meneguhkan iman itu dengan menghayatinya dalam cinta kasih. Berkat Roh Kudus bersama dengan semua saudara seiman, kita mengaku Kristus Tuhan, yang dalam diri Kristus itu Bapa telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita dan senantiasa
hadir di dunia untuk menyelamatkannya. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ludo. Masih di mute Ludo. Sebagaimana yang baru saja kita dengar, pedoman hidup kita adalah sebuah kriteria, sebuah petunjuk tentang bagaimana memelihara di dalam diri kita karisma yang diterima dari Roh. Mari kita menyambutnya. Dan dalam keheningan, marilah kita membiarkan diri kita disentuh oleh kata-kata Pater Bourgeois. Kata-kata ini mendorong kita untuk menjadi saksi kerajaan Allah tanpa pernah melupakan proprium atau milik kita, kontribusi kas kita. Semua ini adalah persyaratan yang diperlukan untuk kesetiaan dehonian dalam memperoleh manfaat yang maksimal dari pembaktian yang nyata dan mendalam kepada hati Yesus dan untuk sebuah yang nyata dari kehidupan dehonian yang otentik. Kehidupan cinta dan pemulihan yang dipahami dan dijalani sebagai kehidupan amal, realisasi dari kasih yang harus menjiwai hidup kita, karena kita adalah nabi cinta kasih dan pelayan pendampaian manusia dan dunia dalam Kristus, menurut Konstitusi nomor 7. Dengan melibatkan diri seutuhnya demi terwujudnya kemanusiaan baru dalam Yesus Kristus, menurut Konstitusi 39. Sehingga dari hati Yesus yang dibuka di salib, manusia dengan hati baru yang dijiwai oleh Roh Kudus dan yang bersatu dengan saudara-saudaranya dalam komunitas cinta kasih, yakni gereja. Konstitusi 3. Sebuah kehidupan rohani yang dipupuk oleh kontemplasi hati Kristus tidak dapat menjadi otentik jika ia sendiri tidak bersifat kenabian. Muji. Doa dari Mazmur 113. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Ibu Sur. Agar kasih Allah meraja. Dengan Kristus dalam pelayanan kerajaan, para pengambil bagian dalam misi gereja, dan kewaspadaan terhadap daya tarik dunia. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya dimainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus menyadarkan para murid-Nya bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Ini adalah pelayanan terbesar kita kepada gereja dan orang-orang di dunia kita. Ini adalah panggilan untuk menjadikan hidup kita sebagai pelayanan yang berdedikasi kepada orang lain seperti Yesus, untuk berada di sini dan sekarang sebagai garam dan terang Allah. Lucy. Lalu ke slide berikutnya, ini di bagian ini tadi sih dituliskan untuk membagikan garam. Tetapi karena kita nggak ketemu kan nggak mungkin kita bagi garam. Nah sekarang kita kalau saya atau kalau teman-teman diminta untuk memberikan garam itu akan diberikan kepada siapa dan disertai ucapan apa. Ya mungkin setengah menit kita pikirkan atau kita renungkan. Kalau saya diminta untuk memberikan garam saya akan berikan garam itu kepada siapa, lalu harapan apa untuk orang yang menerima garam itu. Ya, boleh untuk teman-teman kita, boleh juga untuk orang di luar komunitas kita. Yang pertama, saya akan memberikan garam saya untuk Antonia, dengan harapan bahwa dalam situasi saat ini, di mana sedang sakit, ia tetap mempunyai kekuatan, supaya garam itu tidak menjadi tawar, tetapi menjadi peneguh bagi Antonia, sehingga tetap semangat, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan kesembuhannya kembali. Silakan yang lain. Saya akan memberikan garam itu kepada saudara saya Putu, supaya dengan harapan supaya dia tidak selalu membicarakan kekurangan atau kejelekan iparnya yang sepupu saya. Dan harapan itu supaya juga dia tidak membicarakannya dengan orang-orang yang lain dan menerima iparnya itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Aku ngasih garamnya buat Ludo. Biar tambah kuat menghadapi segalanya. Oke, Ludo? Ya, terima kasih Susi. Sip. Saya akan memberikan garam kepada anak-anak saya yang ada di sini, di tempat saya tinggal. Semoga mereka selalu diberi kesehatan, bisa saling bekerja sama, tidak bermusuhan dan tidak iri satu sama yang lain.
harapan saya semoga dengan apa yang menjadi keinginan saya dapat terwujud, mereka pun bisa rukun dan kita saling bergandengan tangan berjuang bersama. Makasih. Terima kasih. Saya akan memberikan garam kepada 2 rekan saya yang di dalam sekolah yang memang masih memperjuangkan stabilnya perekonomian rumah tangga mereka, dan juga yang satu garam ini supaya bisa menjadikan teman saya itu semakin bersemangat di dalam tugas dan bisa disiplin dalam pelayanan kepada para siswanya. Dan saya juga berdoa bagi saya memberikan garam saya juga kepada salah satu murid saya yang memang agak sulit untuk bisa masuk sekolah. Mudah-mudahan dengan pemberian garam ini siswa kami semakin bersemangat dalam belajar, terutama untuk menyelesaikan kelas 9. Terima kasih. Baik, dan supaya bahwa garam yang kita berikan adalah garam yang benar-benar garam, yang mempunyai daya kekuatan, maka garam itu harus tetap asin. Maka ini undangan bagi kita semua bahwa kita adalah untuk menjaga dan memelihara agar garam kita adalah garam terbaik, garam yang memang bisa memberi rasa asin, yang bisa mengawetkan, dan juga bisa menjadi penyedap, ya, mengenakan. Tadi Bu Sur pilih siapa? Lucy tadi, Sir. Hari ini sabda Allah condong untuk menjadi sejarah di dalam diri kita dan di dalam keluarga religius kita yang disebut sebagai pewahyuan kasih Allah bagi umat di sini dan sekarang. Kita diajak untuk membiarkan diri kita direnggut agar menempatkan diri kita sepenuhnya pada pelayanan misi. Kita dipanggil untuk menjadi sabda Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia, terutama bagi mereka yang paling hina dan membutuhkan dalam masyarakat kita. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Konstitusi ECY. Bagi Pater Dehon, adorasi Ekaristi sebagai suatu pelayanan ontektik gereja merupakan karya perutusan yang kita jalankan dengan semangat persembahan diri dan cinta kasih. Perutusan itu meliputi juga pelayan kepada orang-orang kecil dan rendah, kaum buruh, dan orang-orang miskin. Untuk pewartaan kepada mereka kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Demi melaksanakan pelayanan tersebut, Pater Dehon memberi prioritas pada pendidikan para imam dan para religius. Bagi Pater Dehon, kegiatan misi merupakan suatu bentuk istimewa dari pelayan apostolik. Dalam sebuah karya itu, Pater Dehon memiliki keprihatinan yang tetap agar supaya komunitas manusiawi yang dikuduskan dalam Roh Kudus menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Hidup pemberian diri yang dimunculkan dalam hati kita oleh cinta kasih Tuhan yang cuma-cuma membuat kita serupa dengan pemberian diri Kristus yang karena cinta kasih dipersembahkan seutuhnya kepada Bapa dan kepada manusia. Bersama dengan Tuhan yang miskin dan taat, hidup pemberian diri itu mendorong kita untuk selalu mencari dengan lebih setia kehendak Bapa atas diri kita dan dunia.
Hidup pemberian itu menjadikan kita lebih peka pada berbagai kebutuhan melalui aneka peristiwa yang kecil dan yang besar, dan dalam harapan-harapan manusiawi serta realisasinya. Ludo. Teks untuk meditasi pribadi. Kerajaan Allah adalah dunia baru yang telah terungkap dalam pribadi Yesus dan dalam pelayanan yang diberikan olehnya kepada orang banyak. Dunia baru itulah yang terbentuk dalam tubuh mistik, dunia baru yang sedang tumbuh dalam usaha manusia yang tidak pasti. Di atas segalanya di dalam manusia baru, dalam pribadi Yesus yang hadir di antara kita, kerajaan Allah sedang berkarya. Jadi membicarakan keunggulan kerajaan berarti pertama-tama menegaskan keunggulan pribadi Yesus. Muji. Pengetahuan tentang beberapa karya sosial Dehonian telah memungkinkan kita untuk mengidentifikasi beberapa nilai yang mendukungnya, seperti keterbukaan kepada orang lain, cinta yang memperbaiki dan menciptakan kembali, tawaran kerohanian, cinta yang memberi diri, merawat, tidak hanya berbuat baik, tetapi melakukannya dengan cinta. Bahkan untuk pertanyaan, bagaimana menjadi nabi-nabi cinta kasih dan pelayan-pelayan pendamaian hari ini? Kita menjawab, menempatkan diri kita bersama dan melakukan tidak hanya untuk orang lain, tetapi dengan orang lain. Mengintegrasikan para penerima dari pelayanan dan pewartaan ke dalam lingkaran yang luhur, yang mendorong mereka sebagai tokoh-tokoh perubahan. Karena mencintai adalah misi kita dan sumber kebahagiaan kita. Hal tersebut juga memungkinkan kita untuk memahami bagaimana perhatian dan tindakan kita memiliki kemampuan untuk menimbulkan jalan-jalan kelahiran kembali, untuk mengaktifkan kembali realitas di mana kita bertindak dengan membangkitkan relasi dan mengubah masa depan. Menghidupi dan menyalurkan cinta yang telah kita terima dari Allah adalah dasar dari tindakan kita dan membuka setiap orang untuk mengalami dikasihi dengan menghormati kekasan dan keragaman budaya. Susi. Bapa Surgawi, ketika Putra Tunggalmu Yesus Kristus bangkit dari kematian, Ia menugaskan para pengikutnya untuk pergi, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa melalui pembaptisan kami ikut ambil bagian dalam misi gereja. Berdayakan kami dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk menjadi berani dan bersemangat dalam memberikan kesaksian tentang Injil, sehingga perutusan yang dipercayakan kepada gereja yang masih sangat jauh dari kesempurnaan dapat menemukan ungkapan-ungkapan baru dan efektif yang membawa kehidupan dan terang ke dunia. Bantulah kami mewujudkan bagi semua orang untuk mengalami cinta yang menyelamatkan dan belas kasih Yesus Kristus yang hidup dan memerintah bersamamu dalam kesatuan dengan Roh Kudus, satu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Lucia Ekawati.
Saudara-saudari, melalui doa Beato Yohanes Maria dari Salib, pelindung panggilan para dehonian, dan melalui doa dari semua yang telah mendahului kita, marilah kita memohon berkat Tuhan bagi kita yang sedang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Pater Dehon. Semoga Tuhan menjadikan kita saksi-saksi kasih-Nya melalui sabdanya yang kita dengar, melalui persekutuan persaudaraan, dan melalui pemberian diri kita untuk kerajaan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya ya Tuhan. Tuhan. Bagi gereja yang lahir dari hati Kristus yang terbuka di kayu salib, semoga gereja mewartakan kepada semua orang bahwa Allah adalah kasih dan Ia ingin membangun dengan kerjasama kita dalam jiwa kita dan dalam masyarakat kerajaan keadilan dan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ludo. Bagi para uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati, dan kaum awam yang dijiwai oleh Roh dan dipersatukan dalam komunitas cinta, yaitu gereja. Semoga mereka mewartakan dengan kata-kata dan teladan hidup mereka kekayaan yang tak terduga dari hati Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang bertanggung jawab atas keadilan dan perdamaian di dunia, yang melayani semua orang, terutama yang lemah dan tertindas, semoga mereka bersatu dalam gerakan penebusan kasih dan menawarkan diri untuk saudara-saudari dengan Kristus dan sebagai Kristus, dan dengan demikian mereka menjadi tanda-tanda hidup kerajaan kasih, keadilan, dan perdamaiannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi institut kita, agar dengan segenap hidupnya, dengan doa, upaya, penderitaan, dan kegembiraan, dapat menyembuhkan dosa dan kekurangan kasih, dan menjadikan Kristus ibadah kasih dan pemulihan sebagaimana yang diinginkan hatinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya, kita lanjutkan dengan doa spontan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi para korban perang, secara khusus korban perang antara Ukraina dan juga Rusia. Semoga para ibu dan juga anak-anak yang menjadi korban dan wafat, Kau berikan tempat yang layak bagi mereka, dan yang masih hidup, semoga Engkau menuntunnya, memberikan lawatan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka juga tetap memperjuangkan kehidupan demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon rahmat kesembuhan untuk saudari kami Antonia, Bene, dan Elsa yang terpapar COVID-19. Engkau berikan kekuatan dalam dirinya untuk menangkal virus ini, sehingga dengan bantuan medis dan juga dengan upaya yang mereka lakukan, mereka dapat segera mendapatkan kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Kita juga berdoa buat Ibu Retno, mama dari Mbak Novi, adik ipar dari teman kita Susi. Tuhan, Engkau telah memanggil Ibu Retno untuk kembali ke pangkuanmu. Peristiwa kehilangan ini tentunya menimbulkan kesedihan bagi keluarga. Semoga keluarga yang tinggalkan, Engkau senantiasa beri kekuatan, beri penghiburan, dan keikhlasan untuk melepas kepergian Ibu Retno kembali ke rumah Bapa. Dan untuk Ibu Retno, Engkau ampuni segala dosanya, dan Engkau lapangkan jalannya untuk berjumpa dengan Engkau sendiri yang diimaninya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk rencana kegiatan kami dalam rangka merayakan ulang tahun Pater Dehon, besok untuk doa bersama, dan nanti di tanggal 20. Semoga segala sesuatu yang telah kami rancang, telah kami rencanakan, mendapat berkat dari-Mu, sehingga dapat terlaksana dengan baik, dan terlebih lagi dapat merangkul anak-anak muda untuk dekat kepadamu. Dan jikalau Engkau berkenan, Engkau memanggil mereka untuk menjadi alat-alat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus agar dianugerahi panenan dan semua keluarga Dehonian diberikan rahmat ketekunan dalam pelayanan sucinya dan mengirimkan kepada kita panggilan-panggilan baru yang bersedia menguduskan diri mereka dalam kongregasi dan juga dalam tarekat kita demi kerajaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Susi. Tuhan, curahkanlah ke dalam hati kami rahmat Roh Kudus, sehingga dengan setia pada persatuan persaudaraan, pada pemecahan roti dan doa, kami bersaksi tentang Engkau, dan kami dapat merawat orang-orang kecil dan miskin, dan menarik panggilan-panggilan baru dengan bersedia mengikuti cita-cita kasih yang sempurna dan bekerja secara efektif untuk kerajaan Putra-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Allah bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus. Amin. 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 Semoga Tuhan memberkati kita dan damai-Nya menyertai kita. Amin. Pergilah, semoga kerajaan kasih-Nya mendatangi kita. Amin. Amin. Itu penutup. Mangga, siapa yang mau nyanyi? Ada yang bisa mengangkat lagu ini nggak? Spirit Dehonian. Aku nggak tahu sama sekali. Dehonian, Ecevenia ku datang untuk kehendak-Mu Tuhan dalam pelayanan. Dengan cinta tulus dan pengorbanan mulia, demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan. Hadir Tuhan Raja
menjadi sumber air dan kekuatan. Sebagai nabi cinta dan pelayan pendamaian, mewartakan sukacita dan keselamatan. Hanya satu bait. Bait keduanya tidak tulis. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati. Amin. Malam hari ini kita bisa beristirahat dengan baik. Amin. Nah, ini berhubungan, saya stop